orang-orang yang ingin kadang-kadang Ibnu Sina itu lebih mudah lagi. Bapaknya Ibu Kedokteran modern. Nah, sekarang kita coba perhatikan sebelum kita masuk ke puasa, ya. Sebetulnya Allah itu telah memberikan tanda-tanda ini, Bapak Ibu, bahwa usia manusia itu sebetulnya tidak jauh dari jari-jarinya saja. Jadi usia orang itu, manusia ini tidak jauh atau rata-rata hanya seusia dengan sebanyak jari-jarinya. Bu, tolong angkat tangan atau dilihat satu tangan berapa jari di situ? 5. Kok tiba-tiba jam 5 ternyata belum dicek? Ayo coba cek. Sudah dicek berapa? 5, benar ya? 5. Lalu kita hitung sekarang. Jari kelingking itu berapa luasnya? Dicek dulu. Berapa? 3. Kemudian jari manis? 3 juga. Jari tengah? 3. Jari telunjuk? 3. Ini pasti ada perbedaan. Ibu jari berapa luasnya? 2. Ada yang 3? Oh iya kan? Coba yang 3 katakan. Sudah ada yang ngaku ya. Yang 2 katakan. Nah, belum dicek beneran ini kawinnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menyebut bahwa usia manusia itu rata-rata itu sebatas jarinya sendiri jika kita ini menghitung, mengalihkan setiap ruas ini 5 tahun usia manusia. Kita mulai menghitung sekarang 0 sampai 5 tahun itu disebut sebagai balita. Itu pada ruas paling bawah ini jari kelingking. 5 tahun ditambah 5 lagi 10 tahun ditambah 5 lagi 15 tahun. 0 sampai 15 tahun itu usia anak-anak sedang remaja sampai sedang remaja. Ini usia jari. Dan jari kelingking ini posisinya paling kecil loh, Bu. Ono enggak jari kelingkingnya itu lebih besar dari jari? Itu pasti lebih. Atau tantangan kalau bahasa sini apa? Nah, normalnya itu lebih kecil. Maknanya adalah ini usia anak-anak dan jelang remaja. Kalau usia ini, tapi kita kadang-kadang perlu belajar kepada anak-anak di usia sini. Mohon maaf Bapak Ibu, anak kecil itu detik ini bertengkar, tendang-tendangan, nangis, 5 menit kemudian main bareng. Benar Bu? Bandingkan dengan kita yang usia kita sekarang padu itu paham bertengkar, celatuan dulu. Nah, 5 menit yang lalu bertengkar, 5 menit kemudian sudah balik. Bertahun-tahun ya Bu ya. Nah, bisa dibawa. Ini yang kita perlu belajar kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak kita dalam hidupnya selalu bahagia, selalu bahagia. Coba anak-anak kita nggak ada yang sedih kok. Wajahnya cerah semua, bisa bermain semuanya, tertawa semua. Lalu tua itu kan kayak semangat model. Wajahnya kayak wajah anggun, antara anggun dengan sayuku beda ini. Kenapa kayak banyak masalah? Tidak bisa ceria. Ini kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam hati ini terpendam banyak penyakit, rasa jengkel, dendam. Ini yang akan menyebabkan kita ini tidak memperoleh bahagia. Anak kita itu bersih hatinya sehingga kita bahagia dan mudah memaafkan. Nah, tapi kalau bapak-bapak ini biasanya mudah memaafkan. Benar ya Pak ya? Benar. Nah, paling utama maafkan. Nah ibu-ibu, iya Pak, wis tak maaf no, tapi kejadian waktu yang lalu tidak bisa lu. Benar. Ya, jadi ini kita perlu belajar kepada anak kita. Ini usia di sini anak-anak. Dan usia anak itu usia bermain. Jadi kalau ada anak yang bermain
banyak masjid musola itu yang kemudian bingung takmirnya generasi sing ngomong kok gak ono padha ning ndi, karena memang anak kecil-kecil pada diusir. Harusnya itu dilatih, izinkan meskipun pada posisi mungkin di belakang. Kalau ada banyak didampingi, gak usah terganggu. Tetap fokus pada konsentrasi sholatnya. Kalaupun anak bermain ini nanti di share di apa namanya? Enggak asing mau lihat. Tapi kalau bisa menyediakan tempat sendiri, di situ ada tempat bermain, kemudian dia tetap belajar sholat. Maka caranya begini mungkin ya. Di sebelah sana ada mainan, saatnya sholat. Ini pakai Instagramnya Agus. Hanya 5-10 menit harus fokus. Nanti bisa main lagi. Jadi saat main sampai sholat, setelah sholat dia khusus tetap dijaga. Dia kembali lagi bermain. IG bisa live itu cuman IG. Aku cuman sing IG-nya masjid kan lagi dipegang Mas Fahri. Sekarang dari 15 tadi kan 5. Cuman sementara Paketnya Agus. Jika kita mengalikan setiap luasnya 5 tahun usia. Ya. Sekarang kita tambah lagi 20 tahun kan 15 sudah 20 ini Instagram 25 30 tahun sebagainya dicek. Oh ini FB sama IG ya. 20 udah di share anu nih linknya usia 20 sampai 30 tahun ini nanti kan usia yang biar paling orang tepat sekarang bisa melihat untuk menyelesaikan udah di share pendidikan dan usia yang paling tepat coba untuk sih menikah. Nah Ini usia di sini. Nah di sini ada nggak yang usianya 75 tahun belum menikah? Oh, Agus, Facebook aja. Facebook. Ya kan? Ada Bu? Oh iya. Sudah pernah menikah, ya kan? Boleh nggak sudah pernah menikah? Bisa loh. Ditinggal pasangan Live Bapak, YouTube. boleh menikah lagi nggak? Boleh. Asal ada yang kalau namanya nafsu itu tidak peduli ini anak muda, orang sepuh. Saya itu punya tetangga, mohon maaf ya, punya tetangga usia yang laki-laki ini hampir sudah 60 tahun, sudah pensiun. Coba. Ya. Coba aja. 60 hampir 70 ya, hampir 70 tahun. Ditinggal bapak oleh istrinya. Loh, ada perempuan juga usianya kurang lebih 54 tahun yang masih bahasa Inggris ini selama. Ya, saya ini. Loh, ternyata dijodohke yang laki-laki hampir 70 tahun menolak, bayangkan. Oleh kita tidak demen-demen. Laki-laki mau dijodohkan dengan menolak. Kenapa kok menolak? Hanya gara-gara tersinggung. Tersinggung kenapa? Ucapan perempuan ini. Padahal perempuan itu sudah ditinggal bapak lakinya. Apa kok tersinggung? Dulu pernah mau dijodohkan, tapi perempuan itu menjawab begini. Terus tuh ngomong kok kabeh laopo. Laki-laki ketika mendapatkan jawaban begitu tersinggung nggak Pak? Lu tersinggung. Kenapa Pak? Lu berbuang. Nah, entah apa yang terjadi, laki-laki ini menyukai yang lain, dia sama-sama usianya, tapi demikian anak-anaknya tidak cocok. Akhirnya lama juga menyendiri. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu naik mobil berdua antara orang yang belum pernah kasih sopo itu mau ambil keputusan di sini, naik mobil berdua. Tiba-tiba yang perempuan ini menyediakan foto selfie dengan laki-laki yang mobil yang sudah bersuami. Klik, dikirim ke salah satu ustaz. Dia bilang, Ustaz, hati saya kok hidup ya. Ternyata hatinya bisa hidup. Padahal di sini cuma loh, dan itu setelah itu ustaznya senyum saja, ada apa kok jadi hidup, tidak tahu ustaz kok jadi hidup gitu ya. Akhirnya coba ada yang di IG apa di WA ustaz yang sama, Ustaz pokoknya hari ini saya harus menikah. Lu kaget, lu kok menikah gimana? Coba. Pokoknya harus menikah Ustaz. Loh, memang ada apa kok segera menikah? Ya, kok ingin segera menikah? Pokoknya paginya saya harus menikah. Saya tidak mau menambah dosa. Loh, kenapa kok berdosa segini nih? Ini kan perlu ditata anak-anak yang jenengan ini kan
nikah sampai sopok dengan lah udah bisa oh, masuk. Ya wis, Coba tolong sih. ceritakan kenapa kok kepingin gini Ustaz. Saya kemarin itu saya malam Tapi di sini kelihatan nggak? sakit dulu. Kenapa saya sakit dulu? Kemarin saya ini naik mobil berdua. Ini keluarin dulu Om, live-nya Pak. Lalu Ustaz, saya mau menaikkan personnel, saya pegang apa mau memegang personnel, keliru tangan Ustaz. Coba. Jadi keliru tangannya katanya gitu. Dan tiba-tiba Enggak, ini sering live-nya apa ya? Sampai keluarin dulu buat ngeliat punya yang bisa nggak? Akhirnya saya nggak mau nambah Ustaz, saya harus menikah. Ya wes gini. Terus nggak usah gini, nggak segini loh, bisa. Dilamarkan dulu ya. Sudah pokoknya dilamarkan. Awal-awal itu mau menikah. Itu artinya kalau orang berhidup itu tidak peduli muda, orang yang sepuh saja bisa ada. Percaya nggak Bu? Jadi, nah kembali lagi ke permasalahan. Usia jari manis ini usia yang paling tepat untuk menikah. Makanya saat mau menikah, orang tukar cincin itu diletakkan di mana Bu? Jari manis. Di jari udah bisa masuk semua. Saya jarang sekali atau tidak pernah menjumpai orang mau menikah saat tukar cincin tiba-tiba diletakkan di ujung jari. Itu berarti ali-alinya kegede. Tapi tidak tetap rata-rata di jari. Dan orang kalau menikah itu tidak sekedar menyatukan diri sendiri dengan antar suami istri, bukan, tapi menyatukan antar keluarga. Nah, Bu, Bapak Ibu, tolong sekarang begini, play. Nah, bisa semuanya. Ini sekarang kita mulai senam ya. Yang punya tangan saja yang begini, yang enggak usah ya. Bisa Bu? Nah, rapat. Sudah rapat. Sekarang dibuka ibu jarinya saja, yang lain tetap rapat. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Tangan kedua, ibu jari tutup, jari telunjuk angkat. Masih bisa? Bisa. Sekarang ganti, kembalikan rapat ibu jari dan jari telunjuk jari tengah. Bisa nggak? Bisa. Masih bisa. Sekarang jari kelingking. Bisa? Bisa buka. Tolong sekarang jari manis. Rapat tapi jari manis dibuka. Bisa? Bisa? Oh, masa yang bisa? Ayo. Bisa nggak? Pasti tidak bisa. Kalau bisa, maka kedua tangan harus terpisah. Maknanya adalah orang kalau mengikat sudah menikah itu kemudian diikat dengan cincin jari manis, maknanya ia telah disatukan tidak sekedar orang yang mau menikah, tetapi juga satu keluarga. Maknanya jika pisah keluarga itu yang menikah itu, maka dia akan memisah juga seluruh anggota keluarga. Maka kalau mau pisah diberikan seribukan ya. Nah, sekarang kita masuk posisi tubuh secara fisik semakin tinggi. Nah, sekarang kita tambah 30 kan 35 pada jari tengah, 45 sampai 45 itu usia matang-matangnya manusia. Senternya kehidupan manusia, pada puncak manusia. Rasulullah itu diangkat sebagai nabi dan rasul pada usia matang-matang usia manusia. Ini puncak-puncaknya kehidupan manusia. Secara fisik itu juga puncak. Biasanya jabatan kekayaan juga pada di sini. Kalau sampai sini, ingat kita nanti akan turun lagi pada jari telunjuk 45, 50, 60. Mulai turun lagi secara fisik. Kita bilang begini, dulu saya bisa mengitari namanya putar lari, sekarang sudah tidak mampu lagi karena secara fisik sudah turun. Pada usia di sini yang bisa hanya nunjuk saja, Mas,
tolong sebenarnya bantu saya, sebaiknya kamera nanti saya depan beri dan upah. zoom. Mas, tolong bantu saya, hanya bisa lucu. Benar nggak? Bisa lucu saja. Di depan dan Karena sudah tidak mampu secara fisik. Tapi bagaimana kita bisa menuju orang untuk kita minta bantuan jika kita tidak sampai pada puncak ini kekayaan kita yang bisa sampai pada. Maka pada sebelum 40, makanya ada yang bilang begini, orang itu kalau sebelum 40 tahun itu belum punya rumah, belum menikah, itu kayaknya masih berat kehidupan di sini. Karena secara fisik nanti turun. Lah nanti setelah 45, setelah saya punya orang, itu kemudian turun. Nah, jari telunjuk sekarang pindah ke ibu jari. Tingginya hampir sama dengan usia 5 tahun yang berada di jari kelingking. Berarti 60, 65, 70, 75. Ya. Usia di sini sudah semakin sepuh, tidak mampu lagi kadang-kadang. Usia di sini mohon maaf. Kalau di rumah itu saat bapak ibu masuk blok begitu, lalu mampu balsem, itu tandanya di situ ada 70-an. Benar nggak? Dulu ya. Ini saya guyu-guyu katanya kemarin balseman. Masuk blok, oh ini mari gosokan. Kalau nggak di balsem, ya di apa tuh? Sekarang itu dikerok. Loh, orang yang kalau sudah usia di situ keluar rumah terus masuk angin kan? Terus masuk angin di usia di sini. Tapi ibu sekalian ingat, ini ibu jari, jempol namanya. Kalau usia di sini dan seterusnya masih aktif di Mesir, masih aktif di kegiatan kemasyarakatan, masih banyak membantu orang, akan datang acungan jempol. Hebat kakek ini. Usia segitu tapi masih hebat. Hebat nenek ini, punya harta banyak tapi diwakafkan. Hebat kakek ini, sudah sepuh tapi masih bisa mengelola panti asuhan mesin dan lain sebagainya, masih mau berinfak macam-macam. Tapi kalau tidak bisa melakukan apa, tidak akan datang acungan jempol dari orang. Kalaupun ada kebalik, ini siklusnya manusia, semakin di sini semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan sudah pasti akan menghadap Allah. Nah, salah satu supaya kita nanti bisa menghadap Allah dengan tegak pada kita adalah melaksanakan perintah Allah. Berupa apa? Salah satunya puasa yang sebentar lagi akan datang. Sekarang kita masuk pada tanggal 26 Februari. Kemudian nanti masuk tarawih itu tanggal 22 Maret malam. Tanggal 23 kita sudah puasa. Loh, memang ada apa dengan puasa? Nah ini, ada nggak ada yang bisa baca Al-Quran ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibu sekalian, bapak sekalian, yang dipanggil itu adalah orang beriman. Saya tanya sekarang, ibu namanya siapa? Siapa? Ibu Inu. Oh, ibu Inu, ngapun guys. Saya panggil begini dari sini. Ibu Inu, bisakah ke depan? Misalnya. Maka yang lain, apa namanya? Pandangannya biasa nggak? Karena kan tidak dipanggil. Bagi ibu yang dipanggil puasanya gimana? Atau begini, yang sangat kami muliakan ibu Inu. Ya, yang sangat kami muliakan adalah ibu Inu. Ketika saya memanggil ibu Inu, yang konsentrasi nama ibu Inu hanya yang punya nama. Selebihnya tidak konsentrasi, selebihnya biasa-biasa saja, benar ya? Yang lain ini biasa kan tidak dipanggil nih. Tapi ibu Inu yang dipanggil, maka konsentrasi ibu Inu akan betul-betul fokus. Ketika Allah memanggil orang beriman, lalu semua orang ini kemudian
biasa-biasa saja, tapi ada orang yang tergerak, berarti dia ingin beriman. Selebihnya tidak. Nah, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, lalu kita bergerak hati kita segera untuk menunaikan apa panggilan Allah, berarti nama beriman itu adalah ada pada kita. Kalau kita biasa-biasa saja, jangan-jangan iman kita ini derajatnya masih kecil. Nah, sekarang kita ayo coba introspeksi diri. Kira-kira ketika Allah memanggil ini sambutan beriman, apakah kemudian sudah termasuk yang merasa betul-betul terbantu? Ya, itu saya yang dipanggil. Nah, kalau sudah begitu itu bagus. Ya, amanu beriman kutiba, ya, ditetapkan atau diwajibkan alaikum atas sekalian asyam puasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alalladzina, ya, atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini sekalian. Amanu, ya, yang beriman. Yang tidak beriman, orang kafir karena tidak beriman dipanggil tidak tertarik. Karena bukan namanya, karena bukan identitasnya. Ya, orang kafir. Ya, dan kita ini orang beriman, pasti kita akan bergerak. Kutiba diwajibkan asyam, berpuasa kama kutiba alladzina min qablikum, ya. Sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, sekalian, sekarang kita menghitung sebetulnya puasa kita ini apakah memang berat dibanding para nabi. Oke. Oh, sekalian, Nabi Adam itu manusia pertama itu punya diwajibkan oleh Allah puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan namanya hari apa? Yang tanggal 13, 14, 15 itu. Nah, setiap bulan. Sekarang kita hitung. Kalau setiap bulan 3 hari kali 12 berarti berapa? Dalam 1 tahun. Berapa? 36 hari puasanya itu dalam 1 tahun. Kalau kita berapa hari Bu? 32,9 sampai 30 hari. Lebih berat mana? Lebih banyak mana dibanding dengan Nabi Adam? Berarti puasa kita ini lebih ringan dibanding dengan puasa Nabi Adam yang 3 hari setiap bulan, yang nanti dalam hitung 1 tahun jumlahnya adalah 36. Yang kedua, puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud berapa hari Bu? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus nyambung dalam 1 tahun. Berarti berapa hari? 182 hari dalam 1 tahun. Ini. Nah, ini 182. Nabi Daud alaihis salam 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Berarti puasa Nabi Daud itu lebih berat dibandingkan puasa kita. Nabi Daud. Lah makanya Nabi Daud itu punya kekuatan yang bagus. Nabi Daud itu adalah di antara nabi, ya, yang stempel langit diberikan, stempel bumi diberikan. Stempel langit itu maksudnya adalah kenabian, karena beliau nabi. Stempel bumi itu maksudnya dia adalah raja. Jadi sudah raja nabi itu ya ada pada Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Selebihnya enggak. Biasanya kalau nabi ya nabi, kalau raja-raja. Tapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini ya nabi ya, raja juga iya. Nah, jadi kekuasaan diberikan sepenuhnya. Puasanya itu sampai dengan 182 hari. Masya Allah. Ini kalau bisa
Saya pernah mengalami itu waktu SMP. Waktu SMP itu memang betul puasa dahulu itu Masya Allah, pikiran itu dijadikan tajam gitu. Sesuatu yang tidak nampak itu bukan apa ya Bu ya, bukan genderuwo ya Bu ya. Tetapi ketika ada orang begini kok terasa kayaknya ada sesuatu itu terasa banget. Jadi misalnya kita akan mengalami sesuatu gitu. Oh ini kayaknya saya tidak cocok. Itu sudah ada ya. Nah itu ketika Allah memberikan kemudian bagi orang yang betul-betul istiqomah menjalankan puasa ya. Lalu puasa Nabi Musa berapa hari? Nah, ini para nabi ya Bu ya. Puasa Nabi Musa itu 30 hari 30 malam. Jadi misalnya ya, subuh itu mulai makan sahur, itu tidak makan apapun, tidak minum apapun, pokoknya puasa siang malam dan tidak buka sampai perintahnya itu 30 hari. Lalu setelah mendapatkan 30 hari tapi belum mendapatkan perintah untuk berbuka, tiba-tiba karena sudah merasa dapat 30 hari dia berbuka. Nah saat berbuka itulah kemudian Allah memerintahkan belum mendapatkan perintah berbuka dan kalau Musa sudah berbuka maka harus nambah 10 hari 10 malam lagi, maka genaplah nanti menjadi 40 hari 40. Makanya puasanya orang Nasrani Katolik itu adalah harusnya 40 hari 40 malam. Saya bertanya kepada kawan kepala sekolah yang Katolik itu ketika mengucapkan selamat berpuasa saat itu ya, saya terima kasih begitu, saya lalu tanya, kalau Nasrani begitu atau Katolik ada puasa? Ada. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Lalu jenengan apa? Sudah semampu saya. Lu jenengan berapa hari? Yo kadang-kadang 33 hari 3 malam. Kuat? Yo kadang-kadang gak kuat. Jadi akhirnya gak poso, cuma sedino podewek. Umat Islam yang makan sahur, setelah itu maghrib selesai, dianggap selesai. Nah, itu enggak banyak yang gak kuat. Nah, Islam ini standar pas banget. Hanya 30 hari, 29 hari sampai 30 hari. Dan itu pun kemudian subuh, sebelum subuh itu makan sahur, maghrib sudah berbuka. Enak gak sih? Lah ngomong enak tapi poso itu merasa berat ya? Ini pertanyaan penting ini. Bu, poso itu berat atau ringan? Berat. Berat dia versi kurang dulu. Lah merasa berat kok kepingin surga. Memang untuk memperoleh surga itu memang berat. Ibarat ibu naik tangga di sini, tenaganya yang dibutuhkan besar. Tenaga yang dibutuhkan besar itu menandakan bahwa energi juga dibutuhkan, tenaga juga dibutuhkan dan lainnya. Itu kalau ingin sampai pada atas. Demikian juga ketika ingin memperoleh surga, memperoleh puncak kebaikan, kebahagiaan yang memang harus dibutuhkan kerja keras, termasuk ibadah puasa yang mungkin juga berat. Tapi bagi orang yang beriman yang mendapatkan panggilan dari Allah tidak berat, ringan dan justru nikmat serta menyehatkan. Nanti bagaimana caranya? Nah ini ya, ini saya percepat saja. Untuk apa kita berpuasa? Ini kan penting supaya kita paham dan nanti merasa tidak berat dalam menjalankan ibadah puasa itu. Yang pertama, orang yang berpuasa itu menyehatkan jantung. Lah ibu-ibu yang sukanya kan daging ya, itu kalau banyak berpuasa insya Allah normal. Kalau jantung itu kan yang bagus, tapi kan itu bahaya. Itu kalau itu tandanya jantung yang dekolektor mau nagih.
itu pokoknya. Tapi kalau normal itu normal ya. Nah itu kalau berpuasa itu tenang, jantungnya stabil normal. Ini dari sisi fisik ya. Makanya suputasiku berpuasalah kalian agar sehat. Jadi orang berpuasa itu makin sehat. Coba orang mau beroperasi itu disuruh puasa nggak sih? Suruh puasa. Karena memang puasa itu juga menjadikan orang lebih baik. Ya. Nah, yang kedua, mengeluarkan racun dalam tubuh. Ini sepeda motor itu dipakai terus. Lah kalau dipakai terus itu pasti tidak pernah diservis, suaranya mungkin juga mulai jebret, kemudian nanti olinya juga semakin tipis. Lah caranya gimana? Diservis nggak sih? Servis, dihentikan, lalu ditap, ya, lalu diservis lagi. Lah cara menservis tubuh adalah dengan berpuasa. Kalau sepeda motor cara menservisnya dibuka-buka, dibersihkan, tapi cara menservis tubuh adalah dengan berpuasa. Dan bagaimana dalam berpuasa? Siang malam itu pakai giling terus. Pokoknya sih seneng nyemil. Ya, sering nyemil itu. Ada nggak di sini yang sering nyemil? Kalau sering nyemil itu nanti biasanya itu debu. Bus debu. Jadi yang nyemil es dari itu cepat sembuh. Ya. Baik. Yang ketiga, menjaga berat badan. Jadi sebetulnya kalau ingin diet itu nggak usah macam-macam. Tuku obat ini, tuku obat itu, salah obat. Mari itu bukan malah kurus kan, malah ganti. Nah, jadi cara menjaga berat badan itu dengan berpuasa. Yang keempat, sehat bagi ginjal, satu tempat saja ya. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi tubuhnya semakin sehat. Mencegah diabetes, mengurangi sakit sendi, menurunkan adrenalin. Jadi dia tadi, ya. Kemudian menurunkan tingkat kolesterol. Nah, ini yang biasa makan sate, guling, gitu. Ya. Kolesterol itu kalau berpuasa itu pasti. Ya. Ada nggak sih Pak yang punya penyakit kolesterol, Pak? Ada Pak? Encok nanti punya Pak. Nah, itu tandanya itu SK mari lugu, ada yang dikir atau apa? Ini hampir sekelan tembok itu ada tandanya. Itu akan kalau nanti berpuasa itu pas. Ya. Kemudian peremajaan fungsi dan kinerja sel, pembentukan sperma. Pembentukan sperma itu juga bagus. Ini bapak-bapaknya. Siapa bapak-bapak yang kepingin punya anak lagi yang katakan? Alhamdulillah ya. Usia pintar Pak? Usianya 55. 55 masih cukup, apalagi kalau istrinya baru 25 tahun. Berapa usianya Pak istrinya? Istrinya usia berapa Pak? 50. Oh 50 masih. Wong istrinya Nabi Zakaria aja punya anak kok. Ya, aja. Ya, tapi tenang, Bismillah. Ya. Tapi berjuang kepada Allah. Kemudian memperbaiki pola makan. Nah, ini ya. Dan membersihkan kulit dan jerawat. Jadi jerawat yang punya jerawat yang muda-muda banyak-banyak puasa. Ya, insya Allah nanti jadi bersih. Ini kan risetnya begitu. Jadi efek dari puasa secara fisik adalah sebagaimana yang tadi. Nah sekarang yang paling utama sesungguhnya adalah pengaruh pada ruhiyah dan psikis. Ini yang paling penting, ya kan? Dekat kepada Allah itu adalah dengan berpuasa, pengendalian diri lebih baik. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri itu nanti bahaya, ibaratnya mobil dikendari tapi nggak bisa kering. Bahaya nggak? Orang yang tidak mampu mengendalikan diri dari makan dan minum, maka pasti akan tumbuh obesitas.
sekarang ini mohon maaf, orang banyak muncul penyakit itu bukan karena faktor kurang makan, tapi karena faktor kebanyakan makan juga bisa muncul sakit. Bahkan justru muncul banyak penyakit sekarang aneh-aneh itu justru karena makannya enak-enak. Sing makannya gak enak itu kadang-kadang sehat terus. Nah di luar saya sehat-sehat kayak ini makanannya kan enak. Bener gak? Enak apa gak enak? Oh enak alhamdulillah, berarti tandanya rasa syukur ya kan? Mohon maaf ya Bapak sekalian, sekarang ini muncul penyakit macam-macam. Itu kan karena pola makan, pola pikir, dan kakek pola. Jadi apa lagi ya? Pola makan, pola pikir, dan kakek pola. Jadi penyakit itu ya tiga ini. Kalau pola makan, pokoknya genjot terus makan, keren, gitu ya. Kemudian pola hidupnya pokoknya kepengenan terus begitu, nggak sesuai dengan keadaan. Suaminya gajinya hanya 2 juta per bulan, tapi istrinya jalur glowing. Glowing tahu Bu? Glowing itu loh Bu, wajah bersinar. Itu kan perlu ke salon macam-macam. Makanya saya ingatkan ibu sekalian, di balik istri yang glowing banyak suami yang gulung komeng. Ini kan nggak cukup dana negatif. Nah, makanya itu pola hidup ya, pola hidup harus ditata ya. Jadi di situ. Nah ini. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri dari persoalan harta, maka kemungkinan besar dia akan korupsi, dia akan memakan harta siapapun. Masya Allah. Ya, nah kemarin jembatan Suramadu mur-murnya mulai hilang. Ini kan membayangkan tahun terus mulai protokol kabel. Ya kan kemarin apa namanya rel kereta itu, dipotong nih rel kereta itu. Jadi apa itu? Jadi pesir hujan terus kayak. Nah dari situ ya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, maka dia akan jatuh pada perzinahan. Puasa itu cara mengontrol supaya nanti yang namanya ini dia bisa self control, bisa namanya mengelola dirinya ya. Jadi kontrol dirinya ini lebih baik, pengendalian dirinya lebih baik. Itu dilakukan dilatih dengan cara berpuasa ya. Nah jiwa makin sehat, ya. Saya kira Bu, saat puasa kita bisa melaksanakan sholat tarawih enggak Bu? Saat kita berpuasa itu semuanya melakukan sholat tarawih enggak? Berapa rakaat? 11 aja 11 ya, 11 rakaat. Pertanyaannya begini, itu padahal dalam kondisi lapar loh. Dalam menjalankan ibadah puasa, mungkin sudah lelah capek, tapi kita masih bisa melaksanakan sholat 11 rakaat, sholat tahajud, sholat malam, yaitu sholat tarawih. Tapi sekarang tidak puasa, kita bisa nggak sholat tahajud, sholat tarawih? Bisa nggak Bu? Tidak bisa. Itu menunjukkan jiwa orang yang menunaikan ibadah puasa itu semakin kuat datang. Lah kalau kemudian kenapa orang sekarang banyak orang stres? Karena memang jiwanya ini rapuh. Lah supaya kuat jiwanya itu, maka di antaranya adalah puasa. Yang berikutnya, ini mulai ya. Ini tandanya kok kemarin nih Bu ya. Kalau tanya jawab setelah ini ya. Oh alhamdulillah Pak Amir sudah menyiapkan ya. Nah Bu, ini baterainya baru, berarti ini kan baru separuh tadi ya. Meningkatkan fungsi otak. Mohon maaf, orang yang berpuasa itu makin cerdas karena dia tidak banyak mengingat makan. Orang yang kemudian banyak mengingat makan itu tumpul karena si dirinya yuk makan.
Tapi kemudian dia berpuasa, maka yang diingat adalah Allah, dia nyambung kepada Allah. Nah, ini adalah manfaat kenapa kita harus berpuasa. Allah memerintahkan itu semuanya kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah, supaya kita ini masih menjadi manusia seutuhnya, bukan manusia yang hidup karena nafsunya. Jadi kita ini dilatih untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ya. Nah, kalau dilatih sama Allah ya harus bersabar dan kuat. Ya. Nah, kotak makin cerdas ya. Nah, ini loh manusia itu kalau nggak berpuasa itu jadinya begini. Surat Al-Ma'arij ini. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Siapa yang sampai sekarang masih senang mengeluh? Angkat tangan. Banyak ya. Gaji suami yang biasanya 2 juta, ini kok cuma diberikan 1 juta, mengeluh enggak? Mengeluh. Ya kan? Hah? Iya. Mengeluh. Lalu kemudian kena sakit gigi, mengeluh enggak? Mengeluh juga, ya kan? Berasnya waktunya tempur, wis entek, blonjone larang, mengeluh enggak? Mengeluh. Jadi memang benar, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Pertanyaannya, kenapa kok masih mengeluh? Karena masih manusia. Selama masih al-insan dan masih manusia, pasti mengeluh. Supaya tidak mengeluh, maka harus meningkat dari al-insan menjadi abdun. Kalau sudah abdun, maka pasti sudah tidak mengeluh. Siapa yang abdun itu? Adalah orang yang ibadahnya semakin bagus kepada Allah. Paham hakikat hidup, bahwa hidup itu memang diuji. Itu sudah levelnya abdun. Puasanya bagus, itu levelnya abdun. Sehingga orang berpuasa tidak mengeluh harusnya. Tapi selama masih menjadi manusia, kita masih akan mengeluh. Pertanyaannya begini, kalau mengeluh itu menyelesaikan masalah nggak sih? Tidak menyelesaikan masalah. Kalau mengeluh itu tambah susah enggak? Tambah susah. Coba tanyakan ketika ibu-ibu mengeluh kepada suami, yang dilakukan suami apa, Bu? Menengahi apa jawab? Hah? Jawab ya. Jawabnya gimana? Misal ibu minta emas, Pak, buat tukono emas, Pak. Kira-kira yang dilakukan oleh suami apa, Bu? Diam kan? Pasti diam. Karena diamnya suami itu adalah emas. Makanya cara melayani dan memberikan emas yang diminta oleh ibu adalah dengan cara ya, benar gak, Pak? Nah, jadi besok kalau diminta emas, Pak, itu menengahi, itu tandanya Bapak sedang memberikan emas. Nah, jadi selama masih manusia pasti mengeluh. Nah, ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. 1 jam nggak selesai, ya kan? Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mereview sedikit sebelum bertanya jawab. Yang pertama, mengingat usia manusia ini terbatas, yuk ibadah kepada Allah semakin baik. Karena setelah wafat, kita kalau di sekarang ini mungkin dalam satu ruang kamar tidur masih ukurannya 3x3. Mohon maaf, setelah wafat itu ukuran kamar kita itu hanya 2x1 meter. 1 kali 2 meter ini itu pun setelah kita masuk, tubuh kita itu harus dihimpit dengan tanah juga. Jadi semakin sempit. Bayangkan dalam kondisi sempit itu tidak ada amal kebaikan yang menyapa kita. Maka betapa ruginya. Mengingat bahwa usia kita terbatas, yuk sekali lagi kita manfaatkan selama ini. Menurut Bapak tadi adalah dengan mencari dan memperbanyak amal. Ya. Salah satunya adalah ibadah puasa. Nah, yang kedua adalah puasa diperintahkan oleh Allah itu tidak hanya untuk kita
kita, tetapi juga orang-orang terdahulu sebelum kita telah diperintahkan oleh Allah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW itu juga diperintahkan, dan puasa mereka ternyata lebih berat dibanding dengan puasa kita. Ternyata Allah tahu betul bahwa kita ini diciptakan oleh Allah penuh kesan, sehingga bebannya pun sesungguhnya tidak terlalu berat dibanding para nabi dulu. Nah, oleh sebab itu yuk kita puasa dengan semangat ya. Kenapa harus puasa dengan semangat? Banyak manfaatnya, di antara manfaat fisik, ya jasmani, dan manfaat rohani. Nah, demikian Bapak Ibu, monggo kalau ada tanya jawab. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya juga tidak masalah. Monggo. Apa maknanya sekolah? Apa maknanya? Ya, secara bagaimana sebabul nuzulnya Rasulullah turunnya surat Al-Kahfi? Oh, surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah makna setan. Ya, setan itu maknanya membangun. Oh, Sayyidona. Artinya itu enggak Pak? Sayyidona, guru, maksudnya itu guru kami, guru kana. Jadi itu dah. Sayyidona. Itu nama orang apa? Mana? Sayyidona ada. Syekh ya? Oh, sudah ada kamusnya. Sayyidona itu artinya Syekh. Syekh. Pertanyaan itu tinggi luar biasa ya. Ini sering ngaji kayaknya ya. Nah, kemudian asbabul nuzul surat Al-Kahfi. Kalau asbabul nuzul sebab turunnya ayat itu memang banyak. Bisa ada banyak penggalan banyak penggalan ayat yang nanti masing-masing ada asbabul nuzulnya. Tetapi asbabul kahfi itu di antara yang dibahas itu menyangkut tentang pemuda Al-Kahfi itu. Pemuda Al-Kahfi yang kemudian hidup di gua selama 300 plus 9 hari. Jadi 300 plus 9 hari. Kok 309 hari? Kok tidak langsung 309 hari? Tapi kok bahasa di situ 300 plus 9 hari, 300 hari plus 9 hari. Nah itu nanti hitungannya ada hubungannya dengan kalender Hijriah dan Qamariyah, Masehi dan kemudian kalender Hijriah. Nah nanti ketika dihitung ketemu, ketika dihitung Masehi itu nanti akan terkumpul harinya itu adalah 300 tahun. Nah kemudian 9 hari itu nanti ketika ada tambahan yang disebut dengan sisa usia bulan, itu ada penuh maknanya di situ. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, mungkin sering baca surat Al-Kahfi ya setiap malam ini ya. Silakan dibiasakan. Tapi ingat, dalam Al-Quran suratnya tidak hanya surat Al-Kahfi, jadi surat yang lain supaya tidak iri juga perlu dibaca ya, kira-kira begitu. Silakan, kalau ada lagi, monggo. Pertanyaan itu di luar tema. Cuma saya terganjal ketika saya membaca buku. Ustaz, gimana ini? Kalau seandainya jamaah itu sudah melakukan sholat jenazah, tapi setelah sholat jenazah itu dilakukan, kita sholat jenazah sendiri untuk menghormati si jenazah. Secara hukum. Ya. Selama sebetulnya hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Fardu ain itu adalah yang masing-masing orang diwajibkan. Tapi kalau fardu kifayah itu adalah misalnya di sini ada yang wafat, tetangga kita misalnya, lalu ada 5 orang saja dari kampung ini yang mensolati sudah cukup, semuanya tidak berdosa. Ya, semuanya tidak berdosa. Artinya andai kata cukup sekali disolati dan oleh 5 orang ini sebetulnya sudah cukup.
Namun ada orang yang karena hubungannya sangat baik sehingga dia ingin kemudian mendoakan melalui sholatnya, juga tidak masalah selama belum dikubur. Tapi kalau sudah dikubur sudah tidak ada salah. Jadi kan makanya kalau banyak, misalnya ini yang ngambil pokoknya dibuat karena memang tokoh tidak cukup, dibuat saja dulu Pak. Setelah ini selesai, semakin banyak orang mendoakan. Ya, memang tidak ada ketentuan berapa orang. Ya, tidak ada ketentuan. Yang ada itu hanya begini. Kalau kemudian berjamaah, itu kemudian dibuat yang namanya itu tidak soft, softnya ganjil maksudnya. Ya, andai kata satu orang kemudian mensolatkan, ya saya kira tidak masalah. Ya. Oh, lebih dari sekali. Mensolatinya lebih dari sekali. Ya kan satu orang itu yang menyolati. Ya. Merasa ketiga sholat. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Rasulullah telah lakukan itu, tapi ini saya sedang mendapatkan secara umum orang yang melakukan apa itu sholat seperti itu. Baik, ketika ada pengajian begini saya coba sharing begini. Ada kalau kita membaca buku itu kan ada disebutkan begini. Ya. Ya kalau menurut saya apa namanya Pak? Ya boleh-boleh saja sih. Sholat. Kalau ada jamaah untuk gelombang kedua ya alhamdulillah lebih baik. Saya kira tidak ada masalah. Ya. Tapi andai kata sudah diwakili itu sudah sangat cukup. Ya. Itu tidak menghasilkan dosa kan. Gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada lagi mau tanya yang puasa Ramadan, seandainya kita nggak bisa puasa mengkodok, khususnya perempuan. Jadi kalau perempuan ya misalnya berhalangan, dan perempuan itu kan ada masa rukshoh, masa di mana itu tidak diwajibkan puasa. Saat apa Bu biasanya? Saat ya Bapak sejawab malah. Nah, maka harus dikodok selama fisik masih mampu. Tapi kalau kemudian banyak sakit dan sakitnya ini walaupun masih muda sakit dan sakitnya ini menahun, kalau tidak mampu mengkodok, ya kan? Ya maka itu baru kemudian membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Kalau masih mampu sehat, ya jangan membayar fidyah. Ya mengganti puasa. Sebanyak puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkan. Tapi kalau sudah sembuh, sudah tidak mampu puasa lagi atau sakit, sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau sakit, tapi masih memungkinkan sembuh, ya mengkodok. Ya itulah di dalam ayatnya kan, jika kamu berpuasa itu lebih baik. Kan? Begitu kan penutup ayatnya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi jangan beralasan kayak Pak Supir misalnya beralasan tidak mampu lalu membayar fidyah. Fidyah itu hanya alternatif terakhir. Allah selalu bilang lebih baik berpuasa. Gitu ya Pak ya. Cukup Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan usia yang cukup sehingga menjumpai puasa Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan atas izin dan bimbingan dari Allah, puasa yang terbaik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamdan ini. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Agenda selanjutnya adalah sama-sama dengan panitia, dan kami informasikan bahwa kegiatan kajian akhir bulan setiap malam Senin di akhir bulan ini dan terakhir sebelum puasa, karena bulan depan itu Ahad terakhir itu sudah masuk puasa. Jadi insya Allah nanti ketemu lagi Ahad malam di akhir bulan kajian kita ini, itu di bulan Mei ya. Jadi Maret Ahad terakhir itu sudah puasa, April masih Syawalan, kemudian ketemu lagi Mei insya Allah. Selamat menikmati. Jawa Tengah, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Camat Jakarta, banyak orang Jakarta. Mas mana? Serang. Kalau di banyak orang